RSUD Dr. Haji Yusuf SK Provinsi Kalimantan Utara. Meski disebut sebagai rumah sakit rujukan dan penopang utama kebutuhan masyarakat akan kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara, pro dan kontra akan selalu ada. Apakah standar pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan harapan ataukah membutuhkan perbaikan lebih untuk mencapai pelayanan paripurna? Sairina Chandra akan mengungkapnya dalam Lensa Publik. Ya, terima kasih pemirsa Ekuator TV dimanapun Anda berada. Kali ini saya berkesempatan berbincang dengan PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Haji Yusuf SK, yaitu Bapak Dr. Budi Aziz. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Ya, terima kasih sudah menjadi tamu di Lensa Publik di program Ekuator TV. Iya. Ya. Sama-sama. Saya ingin mengulik lebih dalam tentang RSUD Dr. Haji Yusuf SK yang merupakan rumah sakit dari milik Provinsi Kalimantan Utara. Kita langsung aja mungkin, Dok. Standar pelayanan paripurna sesuai dengan tema yang kita akan bahas hari ini. Rasanya seperti mudah untuk digagas begitu ya. Tapi ketika untuk merealisasikannya pasti tentunya butuh effort yang luar biasa begitu. Nah, apa saja indikator yang harus dipersiapkan untuk menuju dari tadi pelayanan yang bersifat paripurna, Dok? Iya, tentunya untuk mencapai pelayanan paripurna ini yang seperti Mbak sampaikan tadi tidaklah begitu mudah, ya pasti akan sulit. Dan ini memang butuh komitmen dari setiap elemen yang ada di rumah sakit ini, ya baik manajemen, dokter, perawat dan yang lain, karena untuk mewujudkan paripurna. Dengan dari kata-kata paripurna itu sendiri bahwa kita harus sempurna, tapi tidak ada orang yang bisa sempurna, makanya butuh peningkatan pelayanan yang baik. Nah, yang pertama adalah peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. Nah, mutu ini yang harus dijaga. Bagaimana kita menghasilkan suatu produk yang bermutu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini yang harus kita jaga. Begitu, bukan cuma hanya makanan, minuman yang harus bermutu, tapi pelayanan rumah sakit yang harus kita kembangkan sehingga ada mutunya. Jangan sampai misalnya contoh, dalam suatu pengobatan pasien, ternyata pasien ini misalnya pemeriksaan laboratorium aja. Pemeriksaan laboratorium ternyata hasilnya tidak sesuai dengan kondisi pasien. Nah, ini kita harus belajar lagi apakah sesuai tidak mutu yang kita hasilkan dari pemeriksaan laboratorium tersebut. Misalnya juga contoh pasien-pasien demam berdarah. Pasien-pasien demam berdarah ini misalnya dia harus ditransfusi trombosit. Nah, pada saat kita harus memasukkan kantong trombosit ke darahnya. Tapi pada saat kita memproses darah ini supaya terpilah menjadi trombosit, itu ada proses. Nah, pada saat kita masukkan ke pasien, ternyata nilai trombositnya tidak naik-naik, kita akan bertanya apakah nilai darah trombosit ini apakah ada tidak mutunya. Ternyata di dalamnya nggak ada trombosit yang udah kita pisahkan. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita meningkatkan kualitas atau mutu daripada pelayanan di rumah sakit kita. Baik. Bicara soal pelayanan, kalau dulu mungkin RSUD tempat rujukan dari semua pasien, artinya BPJS bisa diterima di sini. Cuman saat ini di Tarakan kita sudah banyak opsi lain yang menerima juga BPJS. Apa yang strategi dilakukan oleh RSUD untuk menjadi yang terpilih? Ya, supaya customer itu tadi datangnya kemari, tidak memilih rumah sakit yang lain begitu. Dok, gimana nih? Jadi gini, rumah sakit kita ini adalah rujukan provinsi. Jadi semua pasien-pasien yang dari rumah sakit kabupaten maupun kota pasti akan lari ke kita. Nah, caranya bagaimana? Kita siapkan SDM-SDM yang berkualitas. Yang kedua, kita siapkan peralatan-peralatan yang memang sesuai dengan kebutuhan pasien-pasien yang ada di Kalimantan Utara. Saat ini rumah sakit kita sudah punya 5 konsultan. Jadi dokter spesialis yang sekolah lagi mengambil konsultan. Nah, kita sudah ada konsultan ortopedi,
konsultan spine khusus tulang belakang, kemudian ada konsultan ginjal hipertensi untuk pasien-pasien cuci darah, terus kita punya konsultan gigi juga ada, terus kita ada konsultan lagi bedah onkologi khusus pasien-pasien kanker, kita ada juga konsultan penyakit dalam khusus untuk yang kanker ya, leukemi dan yang lain. Terus kita ada lagi konsultan bedah digestif. Nah kita juga sudah punya beberapa spesialis yang tidak dipunyai oleh kabupaten kota. Misalnya kita punya spesialis urologi khusus saluran kencing, kemudian kita punya spesialis bedah anak yang memang di kabupaten kota lain tidak ada. Nah banyak lagi spesialis yang kita sudah miliki SDM itu. Artinya lengkap begitu, lengkap. Dok, ya? Nah itulah makanya rumah sakit kabupaten kota pasti akan merujuk ke rumah sakit kita, seperti itu. Bicara lengkap SDM dan dokter spesialis tadi, saya tiba-tiba teringat, Dok, beberapa tahun yang lalu saya pernah bercakap dengan salah seorang dokter spesialis tulang di sini. Waktu itu ada pasien, jadi mereka itu jauh-jauh merujuk ke namanya kota lain, sebut saja misalnya Jogja atau Makassar. Padahal sejatinya peralatan yang ada di sini jauh lebih lengkap daripada yang ada di sana. Iya, betul. Faktanya realnya seperti apa, Dok? Iya, jadi memang saya akui bahwa kami ini sosialisasinya yang belum maksimal. Sehingga kami menggait beberapa media termasuk media sosial dan yang lain yang sudah kami kembangkan di tahun ini. Semoga bisa menjadi media sosialisasi ke masyarakat bahwa kemampuan rumah sakit kita ini sudah lebih ya, termasuk operasi-operasi untuk pasien-pasien saraf kejepit, yaitu sudah bisa dilaksanakan operasi lutut ya, terus kemudian operasi-operasi yang banyak yang sebenarnya bisa dilakukan di kota besar itu bisa dilakukan di rumah sakit kita. Di RSUD gitu ya. Oke, dari sekian layanan yang diberikan tadi, pasti dong ada yang namanya unggulan begitu ya, yang the bestnya. Kira-kira apa nih, Dok, yang memang diunggulkan dari RSUD ini sendiri? Nah, unggulan-unggulan rumah sakit kami adalah unggulan-unggulan di mana konsultan kita itu ada. Jadi unggulan kita ya konsultan spine, dari bedah ortopedi, konsultan ginjal hipertensi. Nah kita siapkan semua. Nah kemudian yang tadi bedah digestif, bedah onkologi, kita sudah bisa. Tapi tahun ini kita fokus pada dua hal, yaitu jantung dan kanker. Dan alhamdulillah kita pada tanggal 7 Maret nanti insya Allah kita akan melakukan pemasangan kateter jantung pertama di rumah sakit kita. Mudah-mudahan nanti bisa sesuai jadwal yang kita tetapkan tanggal 7 Maret. Nah, itu pertama kali di Kalimantan Utara. Gitu selama ini kan pasien selalu kita rujuk keluar kota. Nah insya Allah kita bisa laksanakan itu di bulan Maret ini. Di antara semua keberhasilan tadi, Dok, pasti tentunya ada yang namanya tantangan ya. Kira-kira tantangan terberat apa selama ini yang mungkin sering kali dihadapi oleh RSUD? Tantangan yang pertama adalah sulitnya kita SDM. Sulitnya mencari dokter spesialis yang mau menetap di Kalimantan Utara. Yang satu sisi geografisnya yang susah dijangkau. Mungkin beda kalau kita di Jawa. Kalau di Jawa misalnya saya di rumah sakit A, kita kekurangan dokter spesialis atau konsultan, kita dengan gampang mencari di sekitar daerah lain yang dengan naik mobil, naik kereta, naik bis itu bisa sampai untuk bisa melayani pasien di rumah sakit kita. Tapi kalau kita di sini susah, dia harus naik pesawat, iya kan? Dan setelah itu yang membuat kita susah. Kemudian biarpun kita dengan tunjangan tinggi, tapi dokter spesialis ini punya keluarga di kota lain. Nah ini akan menyulitkan dia untuk bisa stay di sini. Nah ini yang membuat kita masih kesulitan untuk mencari SDM spesialis itu. Yang kedua, masalah peralatan. Peralatan kita sebenarnya sudah bagus, sudah lengkap, tapi maintenance-nya susah. Karena perusahaan-perusahaan tempat kita beli alat ini bukan berstay-nya di sini, tapi dia stay-nya di kota-kota besar. Sehingga pada saat alat kita rusak, tidak bisa langsung segera diperbaiki. Karena butuh proses pesawat itu tadi. Bukan lewat darat dia 2 jam sampai atau bagaimana. Nah ini yang membuat
ini yang membuat kendala-kendala yang jadinya aduh bagaimana caranya supaya bisa cepat diatasi. Begitu ya. Yang ketiga, rumah sakit kita ini sudah melayani pasien sejak 2013. Okay. Nah, dibangunnya sebelum tahun itu. Kondisi rumah sakit kita ini sudah 10 tahun yang dengan perhitungan jumlah pasien 10 tahun yang lalu. Nah, sekarang ini sudah tidak mampu menampung rujukan-rujukan dari luar kabupaten kota karena full rawatnya, ruang rawatnya yang kurang, kemudian jumlah perawat kita juga yang masih kurang. Nah, untuk mendapatkan investor atau bantuan dari kementerian untuk membangun gedung baru itu pun sangatlah sulit, iya kan? Itu pasti ya mungkin didahulukan adalah Indonesia kan terkenal dengan dari Sabang sampai Merauke. Yeah. Jadi Sabang dan Merauke, tapi tidak pernah dilihat siapa di utara, siapa di selatan. Yang paling selatan kan di Jawa. Yeah. Lah kami ini yang di utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga itu ya begini kondisi kami. Kondisi realnya. Iya kan realnya begini. Okay. Terus kami di Kalimantan Utara ini kan terdiri dari pulau-pulau. Seperti kota Tarakan ini aja dia di pulau, tidak satu daratan dengan Kalimantan langsung. Yeah. Jadi secara darat tidak bisa kita lewati kecuali naik. Untuk akses. Iya, untuk akses pasti pakai ferry lagi, pakai pesawat. Nah, ini yang kadang menjadi kendala kita di rumah sakit kami. Itu 3 kendala besar yang memang menjadi tantangan saya di rumah sakit kita, terutama masalah ketenagaan dokter-dokter ini. Ya, selain tantangan, tentunya ada masalah seperti handling komplain. Itu mesti akan sering terjadi. Ada. Nah, apa strategi khusus yang sering dilakukan oleh RSUD untuk mengatasi masalah komplain ya? Namanya pro dan kontra akan selalu pasti ada. Gitu. Ya, jadi handling komplain ini begini. Suatu rumah sakit namanya zero komplain atau nol komplain, nol keluhan itu tidak mungkin. Okay. Pasti ada, namanya kita pelayanan publik, pelayanan masyarakat, apalagi rumah sakit melayani orangnya sakit, iya kan? Nah, otomatis pasti ada aja keluhan. Nah, kami berusaha supaya bagaimana menyelesaikan pengaduan ini, komplain ini dengan cepat. Makanya kami punya target. Tapi kadang masyarakat ini komplainnya bukan langsung ke rumah sakit, komplainnya di media sosial, iya kan? Atau komplainnya langsung ke anggota DPRD atau ke yang lain, tanpa langsung ke pengaduan rumah sakit. Kalau di pengaduan itu insya Allah kami langsung selesaikan 1 kali 24 jam. Yang penting ada tertulis. Kita akan langsung selesaikan. Kalau kita cuma di media sosial kita tidak tahu apa nih, karena kita nggak ketemu langsung, iya kan? Misalnya contoh pasien anak saya ditolak dirawat di UGD rumah sakit, lah ini kenapa? Alasannya? Iya alasannya apa? Pasti ada alasan dokter, bukan ditolak. Mungkin tidak perlu dirawat, cukup diobati dulu baru pulang. Tapi pasiennya maunya dirawat. Nah, tapi kan nggak sampai nih ke kita. Baik. Maksudnya harusnya ya tercatat, insya Allah 1 kali 24 jam kita selesaikan. Baik dok, tantangan akan selalu ada, komplain juga akan selalu ada. Closing statement dari dokter kepada pemirsa di rumah, silakan. Iya, jadi kita harus sama-sama bersabar. Kita adalah daerah terakhir yang mungkin mekar, provinsi terbaru. Nah, jadi pasti rumah sakit ini yang tadinya mengikut di Kalimantan Timur otomatis berdiri sendiri karena provinsi berdiri sendiri sekarang. Otomatis kita perlu tahapan untuk memperbaiki diri. Nah, sementara Kementerian Kesehatan menurunkan 10 program nasional yang harus dijalankan ke rumah sakit kita. Jadi insya Allah rumah sakit kita akan kita perbaiki, kita benahi pelan-pelan. Ya, cuma harus bersabar dan menunggu waktu yang yang ada. Kita akan fokus dulu ke pelayanan jantung dan kanker karena nilai komplain, nilai pembiayaan yang cukup besar
Kalau dirujuk ke kota besar akan membutuhkan biaya akomodasi dan transportasi yang cukup besar. Dengan kita bisa melayani tahun ini untuk pasien kanker dan jantung, insya Allah bisa meringankan beban masyarakat di Kalimantan Utara untuk itu. Untuk mungkin dari nanti tahun 2025 kita akan fokus ke yang lain lagi. Mungkin itu. Tetap kalau ada keluhan tentang rumah sakit kami RSUD Dr. Haji Yusuf SK, silakan sampaikan ke pengaduan rumah sakit atau bisa langsung ke direktur rumah sakit, boleh silakan. Saya dengan pintu terbuka, tidak pernah menolak kalau misalnya ada keluhan. Ada kritik, ada saran, silahkan sampaikan. Karena pasti kritik dan saran ini pasti untuk bagaimana kita memperbaiki rumah sakit kita dan memperbaiki pelayanan kita sehingga bisa paripurna dan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat di Kalimantan Utara khususnya. Ya, okay. Saya rasa itu. Dok, terima kasih waktunya. Sama-sama. Semoga rumah sakit ini dapat segera memberikan layanan terbaik dari waktu ke waktu dan Iya. mencapai pelayanan paripurna seperti yang diharapkan. Amin. Terima kasih banyak. Ya. Ya. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan Dr. Budi Aziz selaku PLT dari RSUD Dr. Yusuf SK Provinsi Kalimantan Utara. Saya Rina Chandra, terima kasih telah menyaksikan Lensa Publik di Ekuator TV. Salam.